Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Meliani SSTM Kes, NIDN 1114058605. Saya dosen Prodi D3 Kebidanan dari Stikes Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan penilaian deskripsi diri wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan ilmu bidang yang saya dalami, yaitu saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu dokumentasi kebidanan, asuhan kehamilan, komunikasi kesehatan, asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu pada Prodi D3 Kebidanan, yaitu yang terkait deskripsi mata kuliah dokumentasi kebidanan. Adapun deskripsi mata kuliah dokumentasi kebidanan ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS materi dan 1 SKS praktek dengan pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa belajar dalam melakukan pendokumentasian kebidanan dan pengolahan dokumen sehingga mahasiswa dapat mengerti penting dalam berbagai aspek karena dokumentasi sebagai tanggung jawab dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dokumentasi yang meliputi tujuan dokumentasi kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dokumentasi kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep prinsip dokumentasi kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep aspek legal dokumentasi kebidanan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep manfaat dokumentasi kebidanan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami teknik pendokumentasian dalam kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami model pendokumentasian dalam kebidanan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami metode pendokumentasian dalam kebidanan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami akses rekam medik dalam kebidanan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu merancang format pendokumentasian dengan metode SWOT. Yang kesebelas, mahasiswa mampu membuat dokumentasi kebidanan dengan Varne dan SWOT. Yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan tugas individu dan kelompok yang diberikan. Setelah saya menjelaskan capaian pembelajaran, kemudian saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan dengan penyampaian materi, presentasi mahasiswa, dan small group diskusi. Adapun tujuan metode ini, bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu dengan beberapa referensi yang saya gunakan. Textbook diantaranya, kemudian buku dokumentasi. Selain itu, saya menyusun modul praktek pembelajaran sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran dokumentasi kebidanan. Kemudian dengan strategi case method, yaitu dengan cara memberikan contoh-contoh terkait dengan dokumentasi kebidanan yang terdiri dari kasus dan bagaimana pembuatan SWOT sesuai dengan kasus yang diberikan untuk didiskusikan dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Penerapan metode ini membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah, agar mahasiswa mampu berkomunikasi, dan agar mahasiswa mampu melakukan berkolaborasi dengan dukungan dan kreativitas mahasiswa. Teknik yang kedua yaitu dengan interaksi mahasiswa, saya lakukan pada saat di kelas dalam proses belajar mengajar. Teknik selanjutnya yaitu asesmen. Bagaimana saya melakukan evaluasi dan juga penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian mahasiswa didasarkan pada tugas individu maupun kelompok. Untuk tugas individu itu adalah 10%, kuis 10%, kehadiran 10%. Selain itu dengan ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%.
Sistem penilaian selalu saya diskusikan kepada mahasiswa pada saat awal kontrak perkuliahan dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dokumentasi yang meliputi tujuan dokumentasi mahasiswa kebidanan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dokumentasi kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep prinsip dokumentasi kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep aspek legal dokumentasi kebidanan. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep manfaat dokumentasi kebidanan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami teknik pendokumentasian dalam kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami metode pendokumentasian dalam kebidanan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami model pendokumentasian kebidanan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami akses rekam medik dalam kebidanan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu merancang format pendokumentasian dengan SOAP. Yang 11, mahasiswa mampu membuat dokumentasi kebidanan dengan Parme dan SOAP. Yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan tugas individu dan kelompok yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran dengan mata kuliah dokumentasi kebidanan yang saya lakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ke-10 tentang dokumentasi kebidanan. Sesuai dengan kontrak mata kuliah kita, hari ini adalah pertemuan yang ke-10 tentang pendokumentasian manajemen dengan metode SOAP. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Baik, kita lanjutkan materi kita yang ke-10 tentang pendokumentasian manajemen dengan metode SOAP. Nah, kenapa bidan harus belajar manajemen kebidanan? Kenapa? Karena manajemen itu adalah proses pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisir pikiran serta tindakan berdasarkan teori, kemudian berdasarkan ilmiah, penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahap untuk mengambil keputusan yang berfokus pada klien. Nah, alur pikir kita sebagai bidan itu adalah kita dengan 7 langkah Parme. 7 langkah Parme. Sudah ingat? Sudah. Langkah pertama apa? Nah, data tadi, data pengumpulan data dasar tadi ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektif tadi Yang diperoleh dari ibu atau pasien. Contohnya apa? Contohnya misalnya ibu mengatakan sakit perut atau kamu ingin pola. Oke, bagus. Kemudian ada data objektif. Apa itu data objektif? Data objektif apa? Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan ibu, seperti inspeksi, auskultasi, dan perkusi. Oke, ada inspeksi, perkusi, auskultasi, dan alkalasi. Kemudian langkah yang kedua itu adalah interpretasi data dasar dan diagnosa. Bagaimana kita mendiagnosa? Kita dapat mendiagnosa itu setelah kita dapat data dasar tadi, data subjektif dan data objektif. Nah, contoh kita diagnosa. Contoh pada ibu hamil seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya ibu Nyonya A, usia 26 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 26 minggu dengan anemia ringan. Oke, kita dapat
mendiagnosa seorang ibu itu hamil misalnya anemia ringan tuh karena ada data objektif. data dasarnya, data subjektif, data objektifnya. Data subjektifnya ibunya mengeluh Pusing. pusing sesuai dengan teori anemia. Ibunya mengeluh pusing, kemudian cepat lelah. Nah, data yang kita dapat dari data objektif tadi hasil pemeriksaan HB-nya. HB-nya berapa persen? 10,5 gram persen. Jadi anemia ringan. Oke, itu kita sudah masuk ke langkah 2 yaitu diagnosa masalah. Kemudian langkah ketiga, identifikasi diagnosa masalah potensial. Nah, ini jika ada masalah, contoh masalah itu kan seperti ibunya mengeluh pusing. Itu adalah masalah. Berarti harus ada kebutuhan segera. Kebutuhan segeranya apa kalau ibunya mengeluh pusing? Kalau ibunya mengeluh pusing? Selain FE itu kita juga istirahat ya. Cukup ibunya. Kemudian kebutuhannya apa? Mengkonsumsi makanannya. Mengandung zat besi. Contoh yang mengandung zat besi apa? Yang mengandung zat besi? Contohnya sayurannya. Daging, telur, dan sebagainya. Nah, kalau kita diagnosa seorang ibu itu hamil, misalnya hamil dengan normal, tidak ada masalah kan? Jangan cari-cari masalah. Kecuali tadi memang dia ibu hamilnya dengan anemia, berarti kan ada masalah, berarti harus ada kebutuhan. Setelah itu kita masuk langkah 4, identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Ini adalah termasuk diagnosa potensial. Karena dia anemia ringan, maka harus ada diagnosa potensial. Prognosisnya apa sih yang akan terjadi jika seorang ibu ini tidak kita tangani dengan baik? Maka ibu itu akan menjadi anemia berat. Nah, karena usia kehamilannya tadi berapa minggu? 26 minggu. Maka dampak pada bayinya apa? Bebek? Bisa berat badannya rendah. Ya, dampak dari berarti diagnosa potensial terjadi BBLR pada bayi. Kemudian apa lagi? Potensial terjadi pendarahan pada saat sehingga harus ada antisipasinya kita tadi memberikan tablet FE tadi menganjurkan apa lagi? Bergizi, terutama tinggi zat besi. Setelah itu kita masuk ke langkah 4, identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Ini adalah kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan dokter objin, ya. Kita kolaborasi. Kemudian di langkah kelima ini apa? Perencanaan asuhan menyeluruh. Tadi kasus tadi ya, pasien tadi itu. Apa sih yang akan kita rencanakan pada pasien ini? Sesuai dengan teori. Yang pertama, menganjurkan ibu mengkonsumsi tablet FE. Yang kedua, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan tinggi zat besi. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk berbanyak istirahat. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat. Yang keempat, minum minimal 8 gelas sehari. Apa lagi? Menganjurkan ibu untuk kontrol ulang lagi jika ada keluhan. Nah, setelah perencanaan kita masuk ke pelaksanaan. Apa yang kita rencanakan itu kita laksanakan. Tadi kalian kan anjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya. Berarti rencananya melaksanakannya menganjurkan
ibu untuk mengkonsumsi Makanan yang bergizi. Oke. Sampai tadi dia sampai kontrol ulang ya. Setelah perencanaan, pelaksanaan, kemudian harus Evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasinya? Ibunya apa? Telah mengetahui Mengerti nggak tentang penjelasan. penjelasan yang kita berikan? Apa sih dampak dari anemia? Bagaimana cara mengatasi anemia seperti itu? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Ibu, saya izin untuk bertanya. Saya masih bingung tentang seputar diagnosa potensialnya. Jadi saya pernah menemukan kasus ibu hamil dengan tekanan darah tinggi. Pada pemeriksaan protein urinnya itu positif Ibu. Nah, jadi saya itu masih bingung untuk diagnosa potensialnya yang tepat itu seperti apa ya Bu? Oke, ini ibunya hamil anak berapa? Hamilnya itu anak kedua Ibu. Anak kedua. Usia kehamilannya? Usia kehamilannya itu sekitar 26 minggu. Bagaimana kita mendiagnosis suatu masalah potensial itu seperti kasus yang disampaikan tadi. Seorang ibu hamil, tekanan darahnya tinggi, kemudian ada protein urin. Diagnosa potensialnya apa? Dia kalau dengan tensi tinggi, protein urin berarti preeklampsi kan diagnosanya. Kemudian diagnosa potensialnya, prognosisnya, apa yang akan terjadi pada pasien yang preeklampsi. Berarti diagnosa potensialnya terjadi eklampsi akan terjadi jika tidak ditangani dengan baik. Ya seperti itu ya. Jadi kita wajib diagnosa potensial tadi ibu dengan preeklampsi, diagnosa potensialnya terjadi eklampsi jika tidak ditangani dengan nanti kita harus kolaborasi dengan dokter untuk penanganan kasus seperti preeklampsi ini. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah tadi, alur pikir tidak tadi proses mengadili pidana itu di lapangan tadi ya. Kemudian kita dokumentasikan dengan metode SWOT sama. S itu tadi apa? Subjektif. Kemudian O-nya? Objektif. Objektif itu apa yang kita Periksa. Objektif putih? Inspeksi. Evaluasi. Konsultasi. Dan kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Kemudian asesmen tadi. Asesmen ini adalah diagnosa. Diagnosanya, kemudian ada diagnosa masalah, ada kebutuhan dan diagnosa potensial. Kalau ada diagnosa potensial, maka harus ada antisipasi. Kemudian di P-nya ini adalah planning, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oke, dari langkah 7 langkah kami, kemudian kita dokumentasikan dengan metode SWOT. Apakah kalian mengerti? Atau ada yang kalian tanyakan? Saya akan memberikan latihan kasus. Nanti Anda akan mengerjakan dengan 7 langkah kami, kemudian dengan didokumentasikan dengan metode SWOT, ya. Untuk pertemuan berikutnya. Oke ya, silahkan dicatat kasusnya. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Nyonya A, umur 24 tahun, hamil anak pertama, tidak pernah keguguran. Usia kehamilan 13 minggu. Datang ke klinik Anda dengan keluhan ada mengeluarkan darah dari jalan akhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/60, nadinya 78 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, temperaturnya 36,8 derajat Celcius.
Berdasarkan kasus di atas, tentukan langkah-langkah manajemen 78E dan SOWAP dengan lengkap. Untuk tugas ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11. Kita akan membahas contoh kasus yang saya berikan. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.